Di-record. Bapak Ibu peserta PSC yang kami hormati, perkenalkan saya Iwan Mulyawan, perencana ahli marja dari Bapeda Kabupaten Kuningan, yang siang ini didaulat sebagai moderator pada acara PSC kali ini. Sebagaimana telah diumumkan dalam WhatsApp grup kita, materi hari ini akan mengambil tema dampak pandemi COVID-19 pada indikator makro pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2020. Tema yang cukup menarik tentunya, mengingat selama 2 tahun berjalan ini, Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Bahkan dunia bisa dikatakan seperti itu. Pandemi ini tentunya berpengaruh besar terhadap indikator makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan Gini rasio. Seperti dikutip dalam kompas.com bahwa Satgas Penanganan COVID-19 hingga Kamis 26 Agustus 2021 mencatat 5 provinsi dengan kasus harian COVID-19 tertinggi, yaitu Jawa Barat ada 5.058 kasus baru, Jawa Timur ada 1.354 kasus baru. Kasus COVID-19 mingguan per tanggal 22 Agustus 2021 kembali mengalami penurunan, yaitu dari yang sebelumnya 188.323 menjadi 125.102 kasus. Namun penurunan kasus itu juga diiringi dengan berkurangnya jumlah orang yang dites COVID-19. Demikian singkatnya pengantar dari saya. Selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara PSC siang hari ini. Yang pertama, nanti akan disampaikan materi dengan durasi waktu 45 menit. Selama penyampaian materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi atau bertanya atau memotong materi yang disampaikan oleh pemateri. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri kita, Bapak Nugrahana Fitria Ruhyana, SPME. Saya sedikit membacakan CV beliau. Beliau lahir di Sumedang 3 September 1978. Saat ini beliau menjabat sebagai perencana ahli muda pada Bapeda Kabupaten Sumedang. Selain itu, beliau berprofesi juga sebagai dosen STIE 11 April Sumedang, S1 dan S2 dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dan sampai saat ini sudah banyak publikasi artikel ilmiah dan menjadi pemakalah dalam berbagai seminar nasional. Kepada Bapak pemateri, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak Nuk. Nuhun, Kang Iwan. Duh, asa rada formal gini ya. Ya Bapak Ibu, kita sambil santai ya setelah sholat Jumat, kita sharing terkait dengan metode ya, salah satunya yang ingin disampaikan di siang hari ini terkait dengan bagaimana kita menyajikan argumentasi dampak dari pandemi COVID-19 terhadap capaian indikator makro pembangunan ya. Karena ini setiap daerah juga pasti akan melakukan analisis, baik itu di RKPD ya, ataupun juga nanti di RPJMD perubahan ya. Nah sama juga kami juga di Sumedang, saya, Pak Hadi ya, Pak Kun juga ini selalu kebagian tugas nih untuk melakukan analisis terkait dengan kondisi faktual. Salah satunya adanya pandemi COVID-19 ketika target-target indikator makro pembangunan tidak tercapai ya. Nah oleh karena itu kita akan saya nggak bisa share screen, punten. Ya, jadi sambil nunggu izin share screen, itu barangkali ya latar belakangnya kenapa dibuat kajian seperti ini, karena memang sebelumnya pernah ada permintaan dari DPRD Kabupaten Sumedang ya, mempertanyakan seperti apa sih dampak pandemi COVID sampai indikator makro kita tidak tercapai ya, sangat jauh bahkan meleset dari target. Nah itu tentu perlu dijelaskan dengan data ya. Ya baik, terima kasih Pak Hadi. Langsung saja ya Bapak Ibu, karena durasi tadi Om Iwan juga menyampaikan 45 menit ya untuk pemaparan. Nanti kita akan diskusi mungkin terkait dengan barangkali sejauh mana kita bisa mereplikasi ya, karena ketersediaan data barangkali yang akan menjadi kendalanya nanti. Tapi bagi yang daerahnya sudah punya data sangat lengkap, bahkan bisa lebih bagus lagi ya.
Ini yang akan disampaikan dimulai dari indikator makro yang dianalisis sama seperti halnya di kabupaten kota yang lain ya, sesuai dengan peraturan juga dari mulai laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, terus kemudian IPM ya, dan terakhir Gini rasio. Nah, sumber data yang digunakannya tentu saja datanya dari publikasi BPS ya, karena LPE, pengangguran, kemiskinan, IPM sampai Gini rasio ini adalah dipublikasikan oleh BPS. Nah, untuk bisa membedah lebih lanjut, kita akan coba kaitkan dengan data-data yang ada. Salah satunya adalah Facebook Movement Rank ya. Ini bisa di-download dengan gratis Bapak Ibu dan bisa mencakup seluruh kabupaten kota atau daerah kota-kota yang ada di dunia ya. Jadi tidak hanya di Jawa Barat, se-Indonesia, bahkan di luar negeri ya, dari mulai alfabetis ya, Argentina misalkan sampai ke Zimbabwe gitu. Itu ada di sana. Jadi sangat leluasa ya Bapak Ibu untuk bisa melakukan analisis terkait dengan mobilitas penduduk ya. Nah, kemudian juga ada data Sakarnas ini untuk melihat tentang ketenaga kerjaan. Karena di Sakarnas ini yang Agustus 2020 itu sudah memuat pertanyaan-pertanyaan dikaitkan dengan dampak pandemi COVID ya. Jadi memang sudah bisa dilakukan analisis dampak COVID-nya seperti apa. Dan itu juga dilakukan di bulan Agustus ya. Nah, kalau Susenas ini agak terbatas karena Susenas yang digunakan Maret 2020 ya. Untuk Maret 2021-nya belum rilis. Saya sudah tanyakan juga ke BPS dan di website Silastik BPS juga belum muncul ya. Sangat disayangkan, padahal kita sangat butuh data itu. Kemudian juga data kasus harian COVID-19 ini bisa Bapak Ibu dapatkan dari gugus tugas misalnya COVID ya yang ada di kabupaten masing-masing. Dan juga ada tambahan hasil survei online adaptasi kebiasaan baru di Sumedang. Baik, kita mulai saja langsung. Ini dia. Jadi kalau kita bandingkan yang ini mohon maaf ya karena memang saya di Sumedang, punya datanya Sumedang, saya coba bandingkan Sumedang dengan Jawa Barat. Baik, saya munculkan dulu lasernya. Dari mulai laju pertumbuhan ekonomi ya. Jadi saya bandingkan yang Sumedang 2020 itu terkontraksi 1,12% ya, tapi Jawa Barat lebih tinggi lagi, terkontraksinya di 2,44%. Sehingga kalau kita bandingkan ya Sumedang masih lebih baik lah ya, terkontraksinya tidak sedalam Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau kita bandingkan dengan target Sumedang sebelumnya, tentu saja meleset jauh ya. Karena target ini ditetapkan sebelum kemunculan pandemi COVID-19. Kemudian juga tingkat pengangguran terbuka dibandingkan dengan Jawa Barat, Sumedang masih lebih rendah. Tapi kalau kita bandingkan dengan target tentu saja tidak tercapai. Kemudian tingkat kemiskinan juga, nah ini Sumedang lebih tinggi dari Jawa Barat ya. Jadi ya emotnya seperti inilah ya. Jadi karena tidak tercapai, kemudian juga indeks pembangunan manusia kita juga masih berada di bawah Jawa Barat, sekalipun sudah dalam kategori tinggi ya di atas 70. Tapi masih lebih rendah dari capaian Jawa Barat. Nah, untuk Gini rasio kita lebih baik ya karena maklumlah kabupaten ya, sementara Jawa Barat lebih tinggi ya ketimpangannya 0,4. Tapi kalau lihat bandingkan dengan target, sebetulnya yang mencapai hanya Gini rasio ya, karena ditargetkan 0,38 dan tercapai. Gitu. Nah, yang jadi problemnya adalah ketika kita melihat sejauh mana sih dampak COVID-19 ini terhadap capaian indikator makro tadi ya, yang kemudian tidak tercapai. Nah, kita bisa awali dari adanya pembatasan sosial ya, karena awal mula kemudian katakanlah krisis yang terjadi itu kan diciptakan ya karena memang suatu kondisi yang mengharuskan adanya membatasi pergerakan penduduk. Jadi mobilitas penduduknya sampai tahun 2020 kita juga bisa lihat ya nanti di kabupaten kota juga Bapak Ibu sepertinya akan memiliki pola yang sama ya sehingga masih lebih rendah dari dibandingkan dengan benchmarkingnya adalah Februari 2020 sebelum terjadinya pandemi COVID di Indonesia ya. Nah ini jelas dengan adanya mobilitas yang dibatasi, aktivitas perekonomian juga menurun. Dampaknya apa? Kemudian pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat ini karena memang kalau kita lihat dari estimasi Sakarnas yang sudah dihitung, itu kalau di Sumedang ya itu sekitar 214.000 orang yang kemudian ada yang menjadi pengangguran, ada yang kemudian berhenti sementara, ada yang sama sekali tidak bekerja ya, dan ada juga yang mengalami pengurangan jam kerja, khususnya di sektor yang padat karya ya, industri dan juga perdagangan. Nah kemudian
yang terdampak sektornya ya. Dari hasil yang dialami oleh tenaga kerja di Sumedang, ketika terjadi pembatasan sosial, kemudian juga banyak yang dirumahkan. Nah, akhirnya daya beli melemah ya, karena income mereka pasti berkurang. Nah, ini dampaknya ke IPM nanti ya. Jadi kita bisa membidik dari mulai TPT, kemudian IPM juga ada pengaruhnya. Yang diantaranya pengeluaran per kapita ini yang menurun ya. Sementara untuk indeks kesehatan, usia harapan hidup ya, atau untuk indeks pendidikan dari mulai harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah itu masih tumbuh positif. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah ketika daya beli melemah, jelas akan menyebabkan kemiskinan yang meningkat, terutama di kelompok penduduk berpendapatan rendah yang sudahlah mereka pendapatannya rendah, kemudian terdampak ya dengan adanya pembatasan sosial, ya akhirnya tingkat kemiskinan semakin tinggi. Ditambah lagi kalau di Sumedang kita analisis dengan lebih detail, kedalaman dan keparahannya juga meningkat. Dampak berikutnya adalah ketimpangan yang melebar ya. Jadi Gini rasio ini menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena memang menurunnya proporsi pengeluaran di bottom 40 ya, di 40% penduduk berpendapatan terendah. Nah, dampak berikutnya lagi ketika aktivitas ekonomi terganggu, kemudian masyarakat juga mobilitasnya terbatasi, akhirnya pertumbuhan ekonomi kita terkontraksi. Jadi ini yang dampaknya atau impact-nya paling tinggi ya. Nah, perekonomian terkontraksi karena dari 17 lapangan usaha hanya 12 yang mengalami kontraksi, hanya 5 yang tidak ya. Jadi salah satunya yang masih aman di masa pandemi ini sektor pertanian ya. Dan tentu sektor yang justru malah diuntungkan dengan adanya pandemi itu adalah sektor Infokom ya. Bisa tumbuh di atas 20% ya, kalau di Sumedang 23%, mungkin di kabupaten kota lain bahkan ada yang sampai 45% ya, terutama di perkotaan. Nah, 12 sektor yang lain itu terutama sektor juga yang memberikan kontribusi itu perdagangan dan konstruksi industri ya, itu juga terkontraksi yang akhirnya menyebabkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, kita bedah satu persatu dari mulai pembatasan sosial ya. Nah, ini diperoleh datanya dari Facebook Movement Rank. Nanti saya bisa share ya linknya untuk bisa mendownload data ini. Jadi datanya cukup up to date, hanya selisih 2-3 hari ya dari hari ini. Jadi kalau saat ini tanggal berapa? 27 ya. Kemudian nanti kita akan bisa dapatkan ya dari tanggal 25 atau tanggal 24 Agustus. Jadi datanya sangat up to date. Tapi saya gunakan di sini karena menganalisis tahun 2020, maka sampai 31 Desember 2020. Nah, ini terlihat Bapak Ibu, yang warna orange ini adalah baseline mobilitas pengguna Facebook ya di Februari 2020, sementara yang naik turun ini adalah mobilitas pengguna FB-nya sampai dengan dari awal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, terlihat di awal Maret memang masih cukup tinggi ya dibandingkan baseline, tapi kemudian ketika terjadi pembatasan sosial, terutama di bulan April itu otomatis drastis lebih rendah ya, ini minus. Jadi lebih rendah dari kondisi sebelum pandemi. Artinya banyak masyarakat yang begitu waktu itu kan masih sangat takut ya dengan adanya tertularnya COVID ya 19. Karena melihat mungkin pemberitaan di media massa juga ya seperti di China itu kan banyak yang tiba-tiba berjatuhan di jalan sampai banyak yang meninggal. Nah, ini juga mengakibatkan masyarakat lebih banyak diam di rumah gitu. Nah, baru kemudian beranjak ini Mei ini sudah mulai karena ada Ramadan ya, ada juga ada Idul Fitri. Nah, akhirnya mulai lagi naik. Nah, di bulan Juli, Agustus, awal Agustus ini mulai naik lagi nih, meningkat. Tapi kemudian lakukan lagi pembatasan sosial ya, yang lebih ketat lagi, turun lagi gitu ya. Nah, sampai akhir tahun ternyata masih di bawah baseline. Nah, mobilitas penduduk yang rendah ini juga ternyata berdampaknya ke aktivitas ekonomi masyarakat yang juga turun. Kenapa? Karena masih banyak sebagian besar masyarakat itu yang belum beralih ke teknologi digital ya, masih konvensional ekonominya. Nah, bahkan kalau hasil surveinya Lazada ya, itu 83% masih belum ya, UMKM yang ada di Indonesia itu belum terdigitalisasi. Sementara usaha besar itu 100% semua sudah terdigitalisasi. Nah, jadi
hampir masih cukup banyak ya, di atas 80% UMKM itu belum terdigitalisasi. Dan dampaknya adalah banyak yang berhenti usaha, banyak yang omsetnya berkurang dan sebagainya. Nah, kita lihat berikutnya setelah terjadi pembatasan sosial ya dengan PSBB-nya tadi, maka kita akan pilah dari angkatan kerja yang ada di Kabupaten Sumedang tahun 2020, ini berdasarkan data BPS, ada sekitar 637.000 orang ya. Nah, ternyata 34%-nya itu yang terdampak pandemi COVID. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi, kita bisa buka ya, suasananya seperti apa sih Sakernas itu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengenal Sakernas ya. Nah, dari 34% ini, kalau kita, atau sekitar 214.000 ini, kalau kita pecah lagi ya, lebih detail lagi, ternyata ada yang berhenti bekerja. Dari total semua berhenti bekerja, 69%-nya diakibatkan karena COVID-19. Sisanya ya bukan karena COVID. Berhenti bekerja ya mungkin bisa aja karena alasan yang lainnya, kontraknya sudah selesai ya. Atau juga ada alasan lainnya yang menyebabkan dia berhenti bekerja. Jadi meskipun tidak ada COVID ya orang kalau yang kontraknya habis ya selesai gitu ya, tanpa ada pengaruh ini. Kemudian juga ada yang sementara tidak bekerja. Akhirnya memilih untuk tidak bekerja dulu sementara. Ini jumlahnya sekitar 22.000 orang. Dan 51%-nya itu diakibatkan oleh COVID. Nah, yang paling banyak adalah di pengurangan jam kerja. Jadi sekitar 146.000 orang itu terdampak pengurangan jam kerja, dan 89%-nya atau hampir 90%-nya itu diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, terutama PSBB nanti. Nah, pengangguran juga bertambah ya. Kalau tanpa COVID mungkin akan berkisar di 41.000, dan ini sebetulnya berkurang ya, karena tahun 2019-nya di 43 ribuan ya. Tinggal nanti kita bandingkan dengan angkatan kerjanya. Jadi sebetulnya pengangguran sudah bisa berkurang, tapi dampak adanya pandemi COVID ini justru menambah pengangguran sebanyak 21.000 orang. Gitu. Nah, itu yang terjadi, dan kita akan bedah lagi dengan data yang 4 ini lebih rinci. Oke, jadi dimulai dari orang yang kehalangan. Nah, yang berhenti bekerja akibat COVID ini cukup banyak ya, ada 19.000 orang. Jadi kalau misalkan ini dibagi ada pengangguran dan bukan pengangguran ya, artinya yang 19.000 orang ini dia berhenti bekerja dan kemudian menjadi pengangguran gitu ya. Sementara yang 31 ribuan ini dia berhenti bekerja tapi dia masih tetap bekerja yang lain ya. Jadi berhenti bekerja di satu usaha, mungkin dia beralih ke usaha yang lain, terutama di pertanian. Di pertanian itu menjadi banyak ya, terserap tenaga kerja akibat orang-orang yang di PHK atau dirumahkan, mungkin mereka kembali ke kampungnya dan menjadi petani di sana gitu ya. Itu fenomena yang terjadi secara umum di kabupaten kota lain juga mungkin hampir sama. Nah, ada juga yang berarti bekerja memang bukan karena COVID seperti itu ya, tapi kemudian menjadi pengangguran sekitar 8 ribuan orang. Nah, kemudian alasan utama berhenti bekerja ini ternyata paling banyak memang disebabkan oleh adanya PSBB ya. Nah, sebanyak sekitar 23 ribuan orang ya. 11.000 diantaranya itu memang akhirnya menjadi pengangguran. Nah, ini lagi-lagi PSBB ini menjadi sesuatu yang menyebabkan orang akhirnya memilih berhenti bekerja ya dengan adanya kebijakan tadi. Nah, yang lain-lainnya seperti usahanya bangkrut ya, adanya PHK. Jadi kebayang ya setelah kemudian orang di PHK akhirnya menjadi pengangguran. Tapi ada juga yang bangkit, move on, cari kerjaan lain ya, untuk atau bahkan berusaha sendiri, itu sebanyak 5.000 orang lain. Nah, yang lainnya alasan-alasan lainnya, sehingga ada juga yang akhirnya bangkrut atau berhenti berusaha, itu jumlahnya seperti ini. Baik, itu rinciannya. Kemudian sekarang yang sementara tidak bekerja, akhirnya memilih sebagian masyarakat yang terkena dampak pandemi ini sementara tidak bekerja. Alasannya karena memang terjadi penurunan aktivitas ekonomi ya paling tinggi. Jelas ya, karena industri juga berkurang jam kerjanya. Ya, akhirnya memaksa sebagian orang tidak bekerja sementara. Dan juga PSBB masih cukup tinggi ya. PSBB ini menyebabkan orang sementara tidak bekerja. Nah, kemudian ketika ditanyakan lagi, apakah ada jaminan mereka bisa kembali di tempat semula? Ya, 80% menjawab masih optimis ya. Karena
mungkin tidak terjadi PHK dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sebagiannya lagi 20%, bahkan ada yang tidak yakin kembali dan ada yang tidak tahu gitu ya. Jadi juga ini meningkatkan potensi pengangguran lagi gitu ya. Nah, kemudian yang mengalami pengurangan jam kerja ini malah paling banyak ya. Ada 146.000 dan 129.000-nya atau hampir 130.000 itu disebabkan oleh COVID. Di mana paling banyak ternyata industri pengolahan. Industri pengolahan jadi paling terdampak, kemudian perdagangan, jasa pendidikan ya. Jelas kalau jasa pendidikan mengalami pengurangan jam kerja karena biasanya ngajar dari pagi sampai siang, mungkin dengan adanya belajar di rumah masih lebih sedikit ya. Konstruksi juga berkurang. Nah, alasan perubahan jam kerjanya berkurang lagi-lagi PSBB ya. 95 ribuan orang itu disebabkan oleh adanya PSBB. Nah, ini kalau kita bedah lagi berdasarkan penduduk usia kerja ya, nah dari usia 15 tahun ke atas terbagi dua kan, ada angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu ya ada yang sekolah, ada yang mengurus rumah tangga dan lainnya ya. Nah, yang akan kita bahas fokus adalah di angkatan kerja ini. Angkatan kerja terbagi dua, ada yang bekerja dan pengangguran, ya, pengangguran terbuka. Nah, ternyata kalau kita bedah data yang dari BPS ini, sebanyak 63.000 orang pengangguran di Sumedang tahun 2020, meningkat ya, dari 7% menjadi 9%, hampir 10% bahkan. Nah, 63.000 orang ini kalau kita bedah ternyata dari sisi kategorinya ya, kenapa orang itu disebut pengangguran? Pertama karena dia belum bekerja dan dia sedang mencari pekerjaan. Nah, ini paling banyak, ada 57.000 orang ya, atau 90%. Nah, jadi 90% dari kategori pengangguran di Sumedang itu memang didominasi oleh para pencari kerja gitu ya. Kemudian sisanya ada yang mempersiapkan usaha, ada yang sudah diterima kerja tapi belum mulai kerja, ada yang sudah punya usaha tapi belum mulai usaha, dan sisanya putus asa ya, atau menganggap tidak lagi mungkin mendapatkan pekerjaan gitu. Itu kategori yang disampaikan oleh BPS. Nah, dari sisi orang yang kemudian mencari pekerjaan ini ya, nah ini kalau kita bagi lagi berdasarkan tingkat pendidikan, didominasi oleh pendidikan SMK. Jadi memang agak ironis ya, yang seharusnya pendidikan vokasi ini udah siap kerja, tapi ternyata didominasi justru malah oleh lulusan-lulusan yang harusnya siap kerja tadi ya. Nah, tapi ini tidak hanya terjadi di Sumedang, di Jawa Barat pun memang datanya sama, bahkan Indonesia pun juga menunjukkan hal tren yang sama ya. SMK ini paling tinggi. Nah, kalau dari sisi usia, kelompok umur nih, ini dari mulai usia 15 sampai ya usia tua lah ya. Nah, ternyata dominasi pengangguran itu ada di usia muda. Ya, katakanlah dari 15 tahun sampai 29 tahun. Jadi dominasinya ini oleh penduduk usia muda. Ya, sisanya baru memang agak meningkat juga ya, tapi di usia seperti ini karena memang ada dampak pandemi juga. Biasanya memang landai dari ke sini. Nah, oleh karena itu kalau ingin menurunkan pengangguran, itu memang harus membidik target-target dari berdasarkan data yang memang seperti ini ya. Dia harus membidik anak muda, kemudian juga lulusan-lulusan SMA, SMK gitu. Nah, kalau kita lihat lagi Sumedang ini kenapa lebih tinggi lagi penganggurannya ya. Itu salah satunya karena disebabkan UMK Sumedang juga cukup tinggi ya nilainya. UMK-nya sekitar 3,2 juta ya. Dan kalau kita petakan nih, ini metode yang yang di-share Kang Iwan ya. Kita pakai di sini dan ternyata terlihat Sumedang itu ya UMK-nya kebarat-baratan lah istilahnya gitu ya. Jadi cenderung terbawa oleh wilayah barat ya. Yang memang di sini ada Karawang, Bekasi gitu ya. Yang memang wilayah industri dan punya UMK yang cukup tinggi ya, di 4 sampai 4,7 juta. Nah, sementara kalau kita bandingkan Sumedang dengan tetangganya yang di sebelah timur, ada Majalengka itu ya, ada Garut di bawahnya gitu. Mungkin ada Kuningan juga kayaknya. Ini jauh lebih tinggi ya. Kalau tidak salah Majalengka di bawah 2 juta ya, 1,9 juta. Jadi akhirnya lebih banyak industri yang membuka usahanya di daerah Majalengka, Garut, mungkin Kuningan dan lain sebagainya, Indramayu. Oke, berikutnya adalah ke IPM ya. Kalau kita lihat dari indikator makro yang lain, ternyata dari 4 komponen itu hanya 1 komponen yang mengalami penurunan ya untuk sebelah Sumedang.
yaitu pengeluaran per kapita. Karena tadi dampak dari pandemi tadi yang orang kemudian menerima pembatasan sosial, akhirnya income-nya berkurang ya, menurun. Sementara untuk kesehatan, untuk pendidikan itu masih cukup positif ya, masih tumbuh lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 2019. Nah, tapi sebenarnya juga sebetulnya secara IPM total masih naik ya. Sementara banyak juga kabupaten kota lain di Jawa Barat yang justru lebih rendah IPM 2020-nya dibandingkan 2019. Tapi yang jelas memberikan dampak bagi Sumedang adalah di daya beli yang berkurang. Nah, ini menjelaskan kenapa mungkin sektor kesehatan belum terlihat ada terkena dampak dengan adanya pandemi COVID-19. Ini karena 2020 ya. Mungkin kalau nanti kita analisis dengan 2021 akan beda hasilnya ya. Bisa jadi usia harapan hidup akan berkurang ya kalau melihat data seperti ini. Jadi data yang biru ini data yang sama tadi dari Facebook Movement Rank ya. Kalau tadi kan sampai 31 Desember di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini kebetulan kalau tidak salah sampai tanggal 27 Juli ya. Jadi belum saya update lagi ke bulan Agustus. Tapi sudah terlihat seperti ini. Dan ini yang orange ini merupakan kasus harian. Jadi kasus hariannya itu baru meningkat di Sumedang itu mulai tinggi itu di akhir tahun ya. 2020 itu mulai terjadi lonjakan cukup signifikan. Sampai kemudian di awal tahun dan puncak-puncaknya di kemarin. Sampai terjadinya, sampai diberlakukannya PPKM darurat gitu. Karena kasus hariannya mencapai cukup tinggi ya, pernah mencapai hampir 160 hampir ya per hari gitu. Nah inilah gambaran kenapa sih sektor kesehatan belum kena dampak ya, karena memang di sini masih belum ya, kalaupun di bulan Desember 2020 mungkin sudah tidak terhitung mungkinnya. Jadi untuk penghitungan IPM juga kan berdasarkan Susenas juga seperti itu. Jadi data-datanya belum masuk semua. Jadi nanti 2021 baru akan terlihat dampak dari pandemi terhadap kesehatan masyarakat. Nah, kalau terkait dengan daya beli yang lain, kami di Bapeda Sumedang ya, dengan Pak Hadi, Pak Kun juga melakukan survei online langsung kepada masyarakat untuk melihat seperti apa sih produktivitas mereka di masa adaptasi kebiasaan baru waktu itu ya, di sekitar bulan Juli kalau nggak salah ya. Ya ini ada 5-14 Juli 2020. Nah, jadi menggunakan sistem dengan rancangan non-probability sampling ya, yang convenient karena memang kita secara sengaja saja samplingnya itu ke orang-orang yang kita kenal ya. Dan kemudian voluntary juga bersedia secara sukarela mengisi kuesioner dan juga akhirnya bersifat snowball ya, karena orang menyebarkan lagi ke orang lain itu yang dia kenal. Nah, akhirnya didapatkanlah 723 responden ya, dan hasilnya seperti ini. Jadi terjadi pengurangan pendapatan ya yang cenderung turun. Jadi pendapatan bulanan setelah AKB pun ternyata diharapkan tadinya ya setelah adaptasi kebiasaan baru ya ingin kita lihat potretnya apakah sudah mulai produktif lagi masyarakat. Ya ternyata dari sisi income cenderung turun ya. Turunnya bahkan kebanyakan di 21-40% dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi secara survei langsung pun terlihat bahwa masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Nah, dampak berikutnya dari pendapatan yang menurun adalah meningkatnya kemiskinan. Bahkan kemiskinan ini kita juga tambahkan kedalaman dan keparahannya, dan kita potret ya di Jawa Barat seperti apa. Nah, Sumedang ini termasuk yang punya kedalaman dan keparahan yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Yang paling bagus dari sebetulnya kota Depok ya, atau mungkin Sukabumi ya, kota Banjar sini. Nah, sementara Sumedang ini ada di kuadran sini yang artinya tingkat kedalamannya lebih tinggi, tingkat keparahannya juga lebih tinggi dari provinsi. Tapi masih di bawah Indramayu dan juaranya malah Kuningan ya. Aduh, punten Kang Iwan. Ya ini potret dari kemiskinan. Nah, berikutnya kalau kemudian kita dari data Susenas kita lihat distribusi ya pengeluaran per kapita masyarakat dengan garis kemiskinan 2020 sebesar 353.000 ya. Memang banyak sekali penduduk Sumedang yang berada di sekitar garis kemiskinan. Nah, ini yang menyebabkan
kenapa sih kemiskinan itu sulit ya untuk diturunkan ya? Karena memang banyak sekali orang-orang yang berada di sekitar garis kemiskinan, sehingga ketika ada goncangan sedikit saja, banyak di antaranya yang akhirnya jatuh atau berada di bawah garis kemiskinan ya, pengeluaran per kapitanya. Nah, apalagi terjadinya pandemi COVID-19 ini jelas, ini kan di Maret ya 2020. Jadi kalaupun sekarang juga secara nasional kemiskinan juga naik lagi 2 digit, ya memang sangat wajar ya, karena banyaknya orang-orang yang berada di sekitar garis kemiskinan. Nah, terkait dengan ketimpangan, ini juga kita bisa jelaskan bahwa kenapa sih Gini itu naik ya dari awalnya 0,34 ke 0,38 gitu. Nah, sebetulnya bisa terlihat dari proporsi pengeluaran per kapitanya ya, desil 1 sampai desil 10. Kalau kita pecah, saya lebih sukanya membagi 3 ya. Ada bottom 40, jadi 40% terbawah. Nah, biasanya middle-nya 40 juga ya, 40, 40, 20. Tapi agar lebih dramatis ya terlihat gitu. Kemudian saya keluarkan 10% teratas saja. Jadi yang desil 9-nya saya masukkan ke tengah ya. Jadi ada middle 50 dan ada top 10. Jadi kalau dijumlahkan ini ya 10 desil. Nah, desil 1 desil 4 ini turun proporsinya ya. Jadi kalau yang bagus itu kan harusnya di bottom 40 ini naik ya. Bahkan juga ketimpangan versi Bank Dunia juga menunjukkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di atas 17% itu ketimpangannya rendah gitu ya. Tapi kalau di antara 12-17% itu sedang. Kalau di bawah 12% bahkan ketimpangannya tinggi ya untuk kategori bottom 40 ini. Nah, Gini pun sama juga, ternyata ketika kita lihat bandingkan ya antara 2020 dengan 2019 terjadi penurunan. Artinya porsi yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan paling bawah itu malah mengalami penurunan ya. Udahlah mereka itu 40%, dapatnya cuma 17%. Bandingkan dengan top 10 ini ya, hanya 10%, tapi mereka bisa mendapatkan 30% dari kue atau income masyarakat gitu ya. Nah, yang kelompok menengah juga sama mengalami penurunan ya, dari 53% ke 51%. Dan sebaliknya, top 10 yang malah naik. Nah, ini yang menyebabkan ketimpangan kenapa meningkat, karena memang proporsi yang diterima pendapatan masyarakatnya itu juga tidak merata, sangat timpang, karena orang yang sebagian kecil di pendapatan tertinggi malah mengalami kenaikan gitu ya. Nah, kalau ingin menurunkan Gini ya jelas harus dibalik gitu ya. Jadi bagaimana bottom 40 ini bisa naik, middle 50 juga bisa meningkat, nah top 10 ini yang harus turun gitu ya. Seperti itu. Nah, akhirnya kalau kita bedah lagi, kita bandingkan ya yang Sumedang dengan Jawa Barat, memang terlihat awalnya cukup jauh ya. Tapi ternyata 2020 malah mendekat ya. Karena Sumedang mengalami peningkatan Gini rasio. Nah, kalau kita pecah lagi per kabupaten, per desaan dan perkotaan juga terlihat ya. 2019 perdesaan bahkan di bawah 0,3. Nah, sekarang 2020 di atas 0,3. Perkotaannya 0,37 di 2019 dan 2020 malah melebihi 0,4 gitu. Itu akhirnya menyebabkan kenapa Gini rasio naik gitu. Oke, kalau dibedah secara ini menjadi sangat jelas ya, clear, tidak ada yang meragukan ya dengan data yang disajikan. Nah, berikutnya yang terakhir terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini saya coba lihat antara pertumbuhan dengan kontribusi ya, kita sandingkan. Semakin ke kanan pertumbuhan semakin tinggi, semakin ke atas pertumbuhan kontribusinya semakin besar. Nah, seperti kabupaten lain yang berbasis pertanian, ini ya masih agraris, Sumedang juga masih didominasi oleh sektor A ini ya, ini pertanian. Kemudian ini industri pengolahan, tapi yang sebelah kiri, di sebelah kiri garis oranye ini titik nol ya, berarti pertumbuhannya negatif ya, minus, atau dengan dikatakan terkontraksi istilah ekonominya. Sementara sebelah kanan ini tumbuh positif. Nah, kita bisa melihat yang paling tumbuh positif kan Infocom ya, di sektor J ini. Bahkan mencapai hampir 23%. Nah, sementara kalau kita lihat di sektor paling terkontraksi yang ada di sebelah kiri, yang 12 sektor ini ya, ini kalau di Sumedang yang paling terkontraksi paling dalam itu adalah sektor perdagangan gitu. Nah, kalau kita kemudian tarik benang merah ya, seharusnya kan perdagangan ini kalau misalkan menggunakan
teknologi digital ya, dengan jualan e-commerce ya, dengan online, itu justru harusnya bisa meningkat ya. Kalau berdasarkan kata data ya, berdasarkan kata data itu hasil kajiannya, UMKM yang memanfaatkan platform digital dengan masuk ke marketplace dan sebagainya, itu ternyata omset di masa pandeminya naik 5-10 kali lipat. Wah, luar biasa ya. Nah, tapi ternyata tidak demikian halnya, sekalipun Infocomnya naik pesat ya, tapi ternyata sektor ini terkontraksi. Sehingga ada dugaan akhirnya bahwa orang-orang yang bekerja di sektor perdagangan ini memang belum adaptif dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, kita akan lihat benarkah seperti itu gitu ya. Nah, kita perlu data lebih detail ya, datanya yang bisa diambil dari Susenas. Nah, ternyata benar bahwa sebetulnya yang di sektor perdagangan itu mereka menjadi pengguna internet terbesar ya untuk berdasarkan sektor usaha ya. Untuk di Sumedang ini mencapai 22%. Jadi dari semua pengguna internet yang ada di Sumedang, 22%-nya itu bekerja di sektor perdagangan. Diikuti dengan industri pengolahan, jasa pendidikan ya, dan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat lagi per sektor ini berdasarkan penggunanya, ternyata di perdagangan ini juga dari 22% ini ya memang belum semua orang menggunakan internet ya, hanya 65%-nya. Jadi 35%-nya itu belum menggunakan teknologi digital. Nah, yang 65% menggunakan teknologi digital juga belum tentu jaminan ya, maka menggunakannya untuk bertahan dengan masa pandemi ini ya, atau menggunakan penjualan online lah, katakanlah ya, jual beli online. Nah, kita akan lihat nanti dengan untuk apa sih internet itu digunakan ya, oleh masyarakat. Tapi yang jelas dari proporsinya seperti ini. Nah, yang paling banyak itu memang di pendidikan. Ya karena wajar ya, belajarnya daring, otomatis mau tidak mau dipaksa ya para guru-guru juga untuk mengajar dengan menggunakan teknologi internet. Nah, yang paling sedikit itu adalah di pertanian ya, karena hanya 14% dari tenaga kerja di pertanian itu yang menggunakan internet. 86%-nya ya tidak menggunakan internet ya, karena bisa jadi mungkin nanti kalau ada program petani milenial, nah ini yang akan meningkatkan porsi pengguna internet ya. Kalau ini ya karena masih konvensional itu, dan terlihat dari sisi usia juga ya, di pertanian ini didominasi oleh penduduk usia tua ya. Rata-ratanya 56 tahun. Jauh lebih tinggi dari rata-rata usia di sektor lainnya. Walaupun memang ada dari terendahnya 20 tahun ya paling mudanya, sampai 84 tahun. Jadi bayangkan ya, usia di atas 80 tahun itu masih ada yang bekerja di sektor pertanian. Nah, ini yang bikin rata-rata usia penduduk di pertanian ini lebih tinggi ya daripada yang lain. Nah, ini juga mempengaruhi ya, karena usia ternyata dipengaruhi usia juga ya, pengguna internet itu salah satunya. Nah, ini yang terlihat di sini. Saya bagi, kemudian ada berdasarkan generasi ya, dari mulai boomer, karena ternyata di data Susenas yang pre-boomernya nggak muncul ya, tidak ada sampel tidak ada yang tersampel barangkali gitu. Jadi dari mulai generasi boomer tahun 45-an ya, kelahiran 45 sampai 64 ya kalau nggak salah. Kemudian juga generasi X ya, sampai tahun 80 kalau nggak salah ya, dari sekitar 65. Nah, kemudian juga milenial. Nah, ini yang kelahiran 80 sampai 97 kalau nggak salah. Kemudian generasi Z yang ya usianya masih usia sekolah, sebetulnya didominasi usia sekolah, dan post generasi Z ya yang makin kekinian, makin generasi terbaru. Nah, kalau kita lihat ternyata lagi-lagi yang mendominasi itu usia generasi Z ya. Di 15 tahun paling tinggi, kemudian nanti diikuti oleh milenial, oleh generasi X, dan sisanya boomer dan post Gen Z ya. Ya karena post Gen Z masih sedikit ya proporsinya. Nah, digunakan untuk apa sih internet di Sumedang oleh masyarakat tadi? Ternyata 94%-nya itu digunakan untuk media sosial ya. Karena hampir saat ini rasanya nggak mungkin ya kalau orang nggak punya gadget tapi tidak punya akun medsos ya, mungkin sangat sedikit sekali. Ya ini buktinya 94% digunakan untuk medsos. Berikutnya untuk mencari berita 64%, dan juga hiburan ya sekitar 64%, sisanya mengerjakan tugas sekolah ya 24%. Nah, ini dia pembelian barang jasanya hanya 15% gitu. Jadi kenapa juga tadi sektor perdagangan sangat kecil ya, karena dari pembelian barang jasa itu
yang bekerja di sektor perdagangannya hanya 2,2% dari 15% ini ya. Nah, artinya masih sangat sedikit ya. Berarti sisanya memang bukan dilakukan oleh orang-orang yang bekerja di sektor perdagangan. Bisa jadi mungkin mahasiswa ya, para remaja, terutama perempuan gitu ya, suka belanja online ini dari sisi gendernya yang paling rajin mengerjakan tugas sekolah, yang paling rajin beli barang secara online itu didominasi 60%-nya oleh perempuan ya. Nah, kemudian yang penjualan barang jasa lebih sedikit lagi ya, hanya 5% saja. Jadi bisa dibilang ya orang Sumedang mungkin lebih senang belanja online daripada jualan online gitu ya. Nah, dari 5% ini hanya 1,9%-nya yang digunakan oleh orang-orang di sektor perdagangan. Gitu. Jadi bisa jadi yang jualan online juga mungkin statusnya ya bisa jadi yang tadi masih mahasiswa gitu. Karena memang di sini didominasi oleh penggunanya usia-usia muda itu ya. Nah, ini persentasenya ya. Jadi bisa dilihat penggunaan internet di Sumedang memang masih belum dilakukan ke arah ekonomi produktif gitu ya. Masih ya senang-senang nih hiburan, berita, untuk medsos gitu ya. Nah, ini seharusnya yang dijadikan peluang ya, karena tadi kalau kita lihat di data sebelumnya, usia muda itu adalah mendominasi pengangguran dari 15 sampai 29 tahun itu didominasi oleh pengangguran Sumedang itu masih didominasi oleh usia muda 15 sampai 29 tahun gitu. Nah, sementara di sini pengguna internet itu justru didominasi usia muda juga. Nah, sehingga harusnya bisa menjadi satu titik temu ya. Ada permasalahan dan ada juga peluang. Permasalahan pengangguran harusnya bisa diatasi dengan memberdayakan generasi muda agar bisa menggunakan internet secara produktif. Seperti itu. Oke, ini berarti sudah selesai ya dengan 5 indikator makro tadi penjelasannya. Sehingga kalau misalkan saya coba lakukan lagi targeting ya untuk 5 indikator makro dari IPM sampai indeks Gini ini, ternyata kalau misalkan sampai tahun 2020, karena ini kan periodenya sampai 2023 ya, 5 tahun, berarti tercapai 2 tahun ya katakanlah 40%-nya ya dari target akhir yang harus dicapai. Nah, Sumedang memang menetapkan targetnya menggunakan rank dari yang business as usual ya dengan yang target progresif. Nah, kalau untuk IPM dan indeks ini sebetulnya sudah on the track ya, karena baik yang progresif maupun yang business as usual itu sudah tercapai di atas 40% ya dari target akhir. Nah, tapi untuk yang 3 lagi, kemiskinan, kemudian tingkat penggunaan terbuka, ini kalau kita mengejar target progresif, misalkan untuk menurunkan kemiskinan sampai 5,76% di 2023. Nah, maka ini baru tercapai 21,8%. Jadi tantangannya masih cukup besar ya, perlu effort yang lebih lagi untuk bisa mencapai ini. Nah, kalau untuk pengeluaran terbuka pun sama ya, baru 25%-an, karena ingin mencapai 5,68%. Ya, kenapa menjadi seperti ini? Karena memang capaian di 2020-nya ya terganggu dengan adanya dampak pandemi tadi. Nah, apalagi untuk LPE ya, Laju Perubahan Ekonomi Sumedang itu menargetkan secara progresif itu ingin di 7,8. Jangankan progresif ya, business as usual aja kita belum tercapai karena memang terkontraksi gitu. Nah, harapannya mungkin walaupun di 2021 triwulan 2 kemarin ya, Indonesia mampu tumbuh 7,07%, ya, bahkan di Jawa Barat juga lebih tinggi lagi 7,8%. Harapannya sih mungkin bisa ini ya, bisa memperbaiki lah untuk pencapaian target. Sekalipun memang triwulan 3 dengan adanya PPKM darurat mungkin akan melambat kembali ya, tidak akan secepat di triwulan 2 kemarin. Nah, akhirnya kami memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi yang diberikan untuk bagaimana agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, yang jelas perlu mendorong sektor-sektor yang memang sudah tumbuh positif ya, sekalipun pandemi pertanian itu mampu tumbuh 2,8% ya. Nah, itu ya sehingga menjadi modal juga karena sektor pertanian juga selain dia tetap tumbuh positif, dia juga menjadi penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Jadi menyelamatkan ya sebagai katakanlah sosial safety net alamiah ya pertanian itu. Karena banyak orang yang akhirnya bekerja di pertanian sehingga bisa menyerap orang-orang yang kena PHK, kemudian dirumahkan atau berhenti bekerja ya.
Nah, kemudian pemulihan juga sektor industri dan sektor perdagangan, karena 3 sektor ini memang hampir sama ya di Jawa Barat itu menjadi dominan ya, baik pertanian, industri, perdagangan. Nah, industri dan perdagangan ini yang terkontraksi di masa pandemi kemarin. Sehingga ini perlu ada pemulihan, apakah dengan membantu UMKM-nya, apa relaksasi untuk pajak atau tagihan di sektor industri dan lain-lainnya. Dan juga optimalisasi sektor Infocom, karena Infocom ini meningkat cukup pesat ya. Jadi bagaimana Infocom ini juga bisa membantu sektor perdagangan dengan e-commerce-nya, bagaimana juga memudahkan sektor industri dengan teknologi digital dan sebagainya, dan juga untuk sektor pertanian. Salah satunya ya kalau misalkan petani milenial Jabar sukses, ya itu juga contoh konkret bagaimana TIK ya, atau teknologi digital itu bisa digunakan untuk membantu meningkatkan produktivitas di pertanian. Bangunan terbuka seperti apa? Solusinya ya jelas harus ada pemberdayaan angkatan kerja usia muda tadi ya, karena memang secara data didominasi 50%-nya ya, jadi setengah dari pengangguran Sumedang itu ada di usia muda. Kemudian link and match industri dan SMK ini jelas ya, jadi jangan sampai di Sumedang itu kan banyak dibuka sekolah-sekolah SMK gitu, tapi nggak jelas juga nanti setelah lulus mereka akan bekerja di mana, ditempatkan di mana, siapa yang membutuhkan, skill apa yang dibutuhkan oleh industri. Apalagi nanti akan ada industri di wilayah Buah Dua, Ujung Jaya Tomo ya. Nanti berbatasan dengan kawasan industrinya Majalengka. Nah itu harus ada link and match dari sekarang ya, sehingga lulusan-lulusan yang dibutuhkan oleh industri yang ada di sekitar wilayah Sumedang atau wilayah Rebana mungkin nanti gitu ya. Nah itu harus terpetakan dan diharapkan bisa diisi dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh industri. Gitu. Kemudian rasionalisasi UMK juga memang diperlukan sebetulnya ya, bagaimana agar daya saing untuk Sumedang itu tidak menyebabkan para investor itu akhirnya memilih mendirikan usahanya di tetangganya Sumedang seperti Majalengka itu ya, karena memang sangat jomplang antara 3,2 juta dengan 1,9 juta ya UMK-nya gitu. Nah, tapi UMK-nya juga harus disertai, kalaupun masih tinggi UMK-nya ya memang harus ditingkatkan iklim investasinya yang juga sangat kondusif dan kompetitif, disertai dengan kemudahan investasi, misalkan apakah ada semacam keringanan pajak atau pengurusan perizinan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tingkat kemiskinan jelas ini perlu adanya penajaman kembali ya, efektivitas bantuan dan perlindungan sosial, jangan sampai terjadi inclusion dan exclusion error gitu ya. Jadi ada yang seharusnya mendapatkan menerima bantuan yang mereka berada pada tingkat kesejahteraan terbawah desil 1 lah katakan, tapi kemudian mereka tidak mendapatkan program bantuan. Tapi ada juga yang justru di atas desil 4, bahkan kalau kita lihat dari data Sosianas yang sebelumnya ya 2018 itu masih ada desil 10 juga yang menerima bantuan gitu ya. Nah, ini perlu ada penajaman kembali data-data yang sudah ada. Nah, kemudian juga pemberian bantuannya juga berbasis korporasi ya, seperti misalkan katakanlah KUBE misalnya contohnya, kelompok usaha bersama. Jadi sehingga mendidik masyarakat penerima bantuan ini memang untuk tetap produktif ya. Dan kemudian juga menciptakan lapangan kerja yang lebih inklusif, terutama karakter building juga penting ya. Jadi bagaimana mental untuk senang menerima bantuan sebagainya itu bisa dikurangi, dan ini memang butuh sebuah proses pendekatan budaya mungkin ya. Nah, kalau untuk indeks pembangunan manusia jelas mempercepat peningkatan komponen IPM. Salah satunya yang ingin dicoba melalui ketahanan keluarga ya. Bagaimana kalau ketahanan keluarga meningkat, maka ya ke pendidikannya, ke kesehatan, dan juga ke ekonomi keluarga juga bisa lebih baik. Kemudian terakhir untuk Gini rasio, rekomendasi yang kita berikan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat di bottom quartile ya. Jadi bagaimana yang 40% terbawah ini income-nya bisa lebih meningkat sehingga share pendapatannya bisa juga lebih tinggi lagi ya. Seperti halnya yang terjadi di 2019, itu dari 18 ke 19 itu tinggi, cukup jomplang ya. Awalnya hanya sekitar 16%, tiba-tiba naik menjadi 19%. Nah, itu perlu terus dipicu lagi ya. Sehingga masyarakat terbawah bisa menerima share yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan juga optimalisasi potensi perdesaan ini penting ya, karena bagaimanapun juga banyak masa kemiskinan itu adanya di pedesaan ya, walaupun juga di perkotaan sekarang udah meningkat ya. Apalagi di masa pandemi memang perkotaan lebih tinggi ya daripada pedesaan, tapi secara umum ekonomi pedesaan itu
masyarakat di pedesaan lebih banyak penduduk miskinnya dibandingkan perkotaan, dan bagaimana agar ekonomi pedesaan juga bisa memberikan kesejahteraan melalui BUMDes-nya, melalui One Village One Product misalkan gitu ya, sehingga ada usaha di pedesaan yang bisa meningkatkan income masyarakat di sana, dan juga penguatan startup lah gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa mendorong bagaimana masyarakat bisa mendapatkan share-share atau jaringan-jaringan dari startup ini untuk meningkatkan income gitu. Baik, sepertinya itu yang bisa disampaikan. Mungkin kita diskusi aja ya, sharing aja. Mungkin sesi kali ini berbeda dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita akan memunculkan bagaimana sih cara menghitung ini misalkan, karena kalau kita ingin bedah satu-satu juga butuh waktu yang cukup banyak ya. Misalkan Sakernas bagaimana kita membedah angka-angka tadi sehingga kita bisa tahu berapa sih yang kena pengurangan jam kerja, berapa yang berhenti sementara dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada hal yang ingin di spesifik ya yang disampaikan, silakan. Barangkali itu Kang Iwan yang bisa disampaikan, dan mohon maaf ya karena ya namanya juga ini dadakan sebetulnya gitu ya, karena ya kalau stuntman harus selalu siap ya Kang Iwan. Baik, saya kembalikan lagi ke Kang Iwan selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Nung atas paparannya yang begitu menarik, sehingga semakin memperkaya wawasan kita semua. Baik Bapak Ibu perencana semuanya, tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dengan ketentuan, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu, atau dapat juga menulis di kolom komentar. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat dan jelas, dan sistemnya pertanyaan akan langsung dijawab oleh pemateri. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi kali ini. Kepada Bapak Ibu perencana, peserta silakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Hadi? Ada yang ditanyakan Om? Silakan dibuka sesi pertanyaan untuk kali ini. Pak Hadi kayaknya keluar dulu Om. Atau mungkin mau lihat kuesioner Sakernasnya ya? Oh silakan Om, silakan. Oh ada Bulia Om. Oh boleh. Silakan. Oh silakan Bulia. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ini pertama kali ikutan, dan karena biasa lah ya, so sibuk. Terus bahasannya memang saya sih ikut ini karena cukup menarik ya, karena mungkin saya ngelihat dari sisi apa ya, kayaknya kondisi Kabupaten Sumedang sama KBB itu nggak jauh beda gitu Pak. Nggak jauh beda kan. Tadi yang dipaparkan sama Pak Nugraha itu ya cukup komplit kalau menurut saya. Cuma mungkin ini pertanyaannya ada nyeleneh Pak. Ini kan katanya buat respon ke Dewan ya. Nah, apakah ini udah dipaparkan ke Dewan? Dan tanggapan Dewan seperti apa gitu loh, dengan melihat kenyataan 2020 kondisi dampak COVID di Kabupaten Sumedang ini seperti ini. Terus saya sih hanya mungkin mengira-ngira ya, untuk tahun 2021 mungkin dampaknya akan lebih parah daripada ini, karena kita kan PPKM ini lebih panjang ya. Lebih panjang kan, dan mungkin se-Jawa Bali gitu, Pak. Apakah mungkin Pak Nugraha kira-kira bisa, bukan membenarkan ya, merespon benar nggak sih yang saya prediksi seperti itu gitu loh. Prediksi ya. Iya, makasih. Segitu aja Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lia. Mungkin langsung dijawab sama Om Nug atas pertanyaan dari Bu Lia. Silakan Om. Iya, hatur nuhun Pak Iwan dan juga Bu Lia ya. Bisa bersua juga di sini. Jadi betul tadi seperti disampaikan, ya memang awalnya ini permintaan ya, request dari DPRD, tapi
enaknya bagi kita perencana itu kan sebetulnya oke, ini kita jalankan ya, kita penuhi, dan kalaupun misalkan ternyata saya sendiri tidak kebagian waktu untuk menyampaikan, Bu. Jadi entah mungkin yang menyampaikan di struktural ya, tapi bahkan saya sudah berikan. Nah, tapi akhirnya saya bisa menyampaikan di sini ya. Jadi anggap saja ini ya pelampiasannya lah gitu. Dan saya Jadi, maaf Pak Iwan, Pak Nurul, dan saya berpikir ini jawabannya kan jujur ya. ya, Ini iya. data dan saya jujur maksudnya, makanya saya aduh ini pasti yang menyampaikan sebelum itu responnya gimana ya Dewan itu gitu. Nah itu dia. Betul, Bu. Karena seringkali mungkin juga JEP yang lain ya, di tempat yang lain juga mungkin mengalami hal yang sama sih sepertinya gitu ya. Jadi kita hanya menyediakan materi, yang menyampaikan mungkin siapa gitu ya, atau atasan kita dan sebagainya. Tapi setidaknya kalau bagi perencana sih ya, kalaupun tidak berkesempatan memaparkan ya kita bisa bikin minimal jadi dupak gitu ya, Bu. Minimal jadi artikel mungkin bisa jadi di-upgrade ya, kita gunakan kalau tadi misalkan IHT tadi pagi ya dengan Bu Ola membuat policy brief gitu ya. Ini kan bisa jadi bahan policy brief ya. Mungkin kalau policy brief kan fokus gitu ya di satu, ini kan bisa dipecah menjadi beberapa materi ya. Kalau kita ambil globalnya kan bisa jadi 5 ya, untuk LPE, untuk Gini rasio, untuk untuk ketimpangan, untuk pengangguran, kemiskinan gitu ya. Bahkan misalnya kita lihat tadi penggunaan internet sendiri itu bisa jadi spesifik gitu ya, bagaimana menjadi sebuah policy brief gitu. Nah, contohnya sangat banyak yang bisa diambil gitu ya. Nah, tapi itu terkait cerita ya, di balik itu. Nah, terkait dengan prediksi tadi, saya juga memang agak sulit ya untuk memperkirakan apakah dampak di 2021 memang akan lebih panjang dari 2020 kemarin. Sebagian pengamat ekonomi sih menyatakan 2021 memang akan memberikan dampak yang lebih besar ya dibandingkan 2020, karena 2020 itu masih banyak pengusaha juga mungkin ada sebagian tabungan yang bisa mereka gunakan, tapi ketika 2020 kemarin sudah digunakan, akhirnya katakanlah semakin tipis, bahkan habis, bahkan minus gitu ya, sehingga di 2021 menjadi akan lebih sulit gitu ya buat mereka. Tapi kalau kita lihat lagi pergerakan kemarin, sekalipun memang kita tidak ini ya, kalau untuk melihat pertumbuhan di triwulan 2 2021 yang 7,07% tadi ya, karena kan itu pengaruh dari low base effect ya, karena sebelumnya dibandingkan kan triwulan 2 2020 itu memang terkontraksi yang terdalamnya di situ, minus 5%. Nah, ketika minus 5%, pembandingnya minus 5%, maka naik sedikit saja di triwulan 2 2020 itu jelas akan sangat tinggi ya loncatannya gitu, sehingga pertumbuhannya menjadi sampai 7%. Jadi ini juga menarik sih Bu ya, jadi menyikapi yang pertumbuhan 7% triwulan 2 kemarin juga itu ramai ya. Ramai dari ada yang skeptis, ada yang kemudian wah sampai memuja-muja dan sebagainya. Kalau kita misalkan mengambil berdasarkan data saja gitu ya, jadi terjadi pertumbuhan 7% yang memang wajar karena low base effect tadi yang 5% di 2020-nya ya, triwulan 2-nya. Sehingga memang tapi berdasarkan data juga memang triwulan 2 2020 itu memang relatif lebih tinggi ya. Kedua tertinggi setelah kalau nggak salah di tahun 2000 triwulan 3 2018 atau 2019 ya. Nah, jadi memang secara data pun menunjukkan angka yang ada peningkatan gitu ya. Nah, tapi menjadi bombastisnya kan karena memang pembandingnya yang negatif 5% itu ya. Nah, untuk 2021, nah sekarang ditentukan seberapa lama PPKM ini akan berlaku gitu ya. Kalau PPKM ini terus panjang sampai akhir tahun, jelas pasti akan sangat berat, sangat akan menyebabkan kontraksi yang lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau ternyata katakanlah di bulan September ini kembali bisa pulih ya, turun level kedua bahkan gitu ya, bahkan ke level 1 berikutnya, dan bahkan vaksinasi ini sudah berhasil ya, katakanlah mencapai 70% gitu ya. Nah, kemungkinan 2021 bisa lebih tinggi lagi ya. Tapi kalau untuk triwulan 3 2021 memang hampir bisa dipastikan pasti lebih lambat gitu ya daripada triwulan 2 kemarin. Tidak akan sehebat 7% kemarin gitu ya. Kalau nasional itu memprediksikan Bappenas kalau nggak saya itu di sekitar 3-5% untuk triwulan 3-nya. Tapi untuk triwulan 4, nah ini ada optimisme ya. Nah, tapi juga kita kan tidak bisa memprediksikan ya.
jangan-jangan nanti ada varian lagi yang lebih keren dari varian Delta ya. Bukan keren, maaf, yang lebih lebih cepat penularannya ya gitu kan. Kemarin juga sebetulnya di awal 2021 itu kan sudah lumayan bagus ya perekonomian, sudah mulai masyarakat mobilitasnya naik lagi, aktivitas ekonomi juga kembali ke ya mendekati ke semula lah gitu ya. Tapi kemudian munculnya varian Delta ini yang membuat akhirnya harus memaksa mengeluarkan aturan gitu ya untuk pembatasan sosial di PPKM darurat itu kan. Ya itulah yang kadang-kadang tidak diprediksinya seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan negara-negara yang sudah sukses dengan vaksinasinya ya, makanya kenapa Piala Eropa bisa diselenggarakan dengan live gitu ya. Kang Iwan ini pasti suka ini ya mengamati pecinta bola gitu ya. Nah, jadi sampai tidak bermasker ya masuk stadion seperti itu ya karena memang sudah mencapai herd immunity-nya ya. Jadi COVID-nya ya sudah dianggap flu biasa mungkin seperti itu. Sehingga aktivitas masyarakat tidak lagi terganggu dengan adanya COVID pandemi. Tapi kalau di Indonesia ya karena masih seperti ini masuknya varian baru ini jelas memporak-porandakan kembali ya sebuah kebangkitan ekonomi yang sebelumnya sudah di depan mata gitu. Ya gitulah mungkin jawaban kalau prediksi kan bicara kemungkinan-kemungkinan gitu. Ya selama dengan asumsi ya Bu ya gitu. Nah, kalau asumsinya sampai akhir tahun tidak ada lagi varian baru yang masuk, tidak ada lagi kondisi lain yang menyebabkan harus adanya PPKM. Karena kalau dari data tadi kan terlihat jelas ya PPKM ini yang sebetulnya menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat itu turun drastis gitu ya. Bahkan sampai pengangguran meningkat, ada yang dirumahkan, ada yang berhenti bekerja, ada yang berhenti sementara. Yang jelas pengurangan jam kerja gitu yang terjadi, yang efeknya ke pengurangan income gitu ya. Nah bagi yang punya tabungan dan punya usaha lain mungkin sebetulnya sedikit sekali yang bisa mengambil momentum ya. Mungkin ada yang akhirnya bekerja tapi kemudian gara-gara dirumahkan, dia bikin usaha sendiri, tapi karena dia menguasai teknologi digital, dia bisa pemasaran online gitu, justru malah jadi maju ya, income-nya lebih tinggi daripada dia waktu itu bekerja normal gitu ya. Nah itu kan sangat sedikit ya, dibandingkan dengan orang-orang yang terdampak kemudian tidak lagi bisa bekerja. Ya katakan contoh kecilnya pedagang di sekolahan ya Bu. Mungkin yang tadinya punya kantin di sekolah atau kantin mahasiswa gitu ya, ketika tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar di sekolah, di kampus ya itu kan tergantung dari resiliensi si pedagangnya ya. Kalau dia bisa beralih ke usaha lain dengan memanfaatkan teknologi digital salah satunya misalkan, nah itu dia bisa bertahan. Tapi bagi yang tidak, ya sudah berarti dia berhenti berusaha gitu seperti itu contohnya. Ya mungkin dari yang lain Kang Iwan barangkali ada pendapat juga silakan. Terima kasih Om Nub atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari chat Om Nub dari Bapeda Cianjur dari Teh Titih ini biasanya. Izin bertanya, apakah bisa di-share cara analisis Facebook movement rank-nya dan secara analisis data sekernasnya? Terima kasih. Mungkin bisa di-share Om sedikit terkait bagaimana cara analisisnya. Oke, baik. Jadi kalau untuk share Facebook movement rank ya, oke kita masuk sini dulu. Ini sakernas ya, tapi kalau misalkan Facebook saya coba, saya udah bookmark juga sih simpennya. Oke, masuk sini. Ini saya share di ini ya, di chat. Oke, saya sudah share di chat room. Bapak Ibu bisa coba klik aja, nanti akan sama masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk di halaman ini ada beberapa yang bisa di-download ya. Jadi ada untuk bisa mengerti data ini seperti apa, bisa download dulu ini pertama-tama ya. Kemudian juga ini ada movement rank data. Ini ada tanggalnya nih sampai 25 Agustus 2021 ya. Nah, berarti tugas saya tadi kayaknya sekarang tanggal 27, tuh tanggal 25 sudah ada ya data terakhirnya. Nah, ini tinggal klik download saja. Oke, setelah diklik download nanti akan ngedownload sendiri ya. Ya, udah sambil download aja deh saya juga ya.
Oke, nanti dia akan kita download. Nanti setelah itu kita buka. Biasanya ini menggunakan DBF atau CSV ya. Nah, ini kan harus diekstrak dulu nih ya. Ini terlihat nggak ya Bapak Ibu di layarnya? Terlihat Om, terlihat. Masuk ke Explorer nggak? Enggak, ini masih ini tampilan Mozilla nih. Oh ya. Ini jadi harus loncat-loncat ya. Nanti kalau sudah kita download, muncul seperti ini, ya tinggal diekstrak saja ya. Silahkan simpan di sini. Oke, ya ke proses. Nah, ini kan udah muncul nih. Nah, ini ada txt ya. Ada readme-nya juga, bisa dilihat seperti apa. Nah, ini ada penjelasan variabel di dalamnya, berdasarkan kolom-kolom yang ada ya. Ada tanggalnya, ada negaranya, juga ada sampai ke nama region-nya ya. Nah, terus kemudian juga ada yang ini, yang all day being total visit relative change ini ya. Jadi ini menunjukkan positif atau negatif, perubahan positif dan negatif di dalam mobilitas penduduk ya, dibandingkan baseline. Baseline-nya yang bulan Februari 2020 gitu ya. Ini yang tampilannya Explorer Om. Masih Explorer, sorry. Ya, masih Explorer. Dia lompat-lompat nih Pak Iwan. Nah, setelah dibuka readme-nya, penjelasannya dari sini ya, mulai tanggalnya, negaranya, dan detail ya, sampai ke nama kabupaten kotanya. Tapi sampai kecamatan desa ini nggak ada ya, sampai kabupaten kotanya udah syukur ya. Di kabupaten kota ini kan kita sulit ya untuk dapat data yang sifatnya harian. Ini kan masuknya big data ya. Kadang-kadang juga dulu kemarin saya coba di IKR ya, untuk mendapatkan data kualitas udara. Ternyata itu harus berbayar Kang Iwan. Dan sekitar $500 ya kalau nggak salah. Nah itu jadinya, aduh data itu mahal gitu ya. Nah ini kita diberikan data yang gratis, tinggal kita download saja. Mungkin ya modalnya kuota ya, kalau kita menggunakan kuota pribadi. Tapi kalau di kantor mungkin bisa pakai WiFi malah lebih efisien gitu ya. Baik, nanti yang variabel ini dibandingkan dengan perubahan positif atau negatif ya, dibandingkan dengan baseline. Nah, yang bawahnya proporsi dari orang atau pengguna Facebook yang dia tinggal di satu lokasi ya. Misalnya mungkin rumah atau kosan atau tempat tinggal ya. Nah, semakin banyak orang yang tinggal di satu lokasi berarti mengindikasikan dia tidak pergi kemana-mana gitu ya. Dia mengindikasikan stay at one location gitu lah ya. Oke, seperti itu. Udah dapat ininya. Oke, keluar dulu. Nah, berikutnya masuk lagi ke Explorer ya. Nah, ini kan txt nih data. Kalau saya biasanya menggunakan Stata ya. Kalau ini Stata bisa dibuka langsung ya. Nggak apa-apa sambil nunggu ya. Nah, ini statanya sudah terlihat ya, Om Iwan. Kemudian di sini kita lakukan import dari teks ya. Nah, ini kan, ini yang bukan yang terbaru ya, yang downloadnya. Nah, ini yang tadi nih 25 Agustus 2021 ya. Kita open sini, kita lihat submit aja ya atau di oke lah.
Ini masih proses. Karena datanya besar ya, sedunia. Jadi memang butuh waktu agak lumayan sedikit. Ini selama masih merah berarti dia masih proses. Oh. Ya mungkin sambil nunggu ada yang diobrolin dulu atau gimana. Tapi biasanya nggak terlalu lama juga ya. Mungkin hanya beberapa menit sih. Tapi statanya nanti belum kita coba share ya. Rencana tuh Pak Hadi mau ini ya, kayak stata untuk menghitung indikator SDGs ya. Mungkin nanti beberapa waktu ke depan lah ya bisa diagendakan untuk yang itu. Atau kita sambil nunggu ini proses. Nah, sudah beres. Tidak terlalu lama kan ya? Tidak terlalu lama. Oke, keluar seperti ini. Kita lihat isinya seperti apa. Ikan BR, sini ya browse. Nah, ini dia. Datanya ini. Bahkan kalau di... Oh, ini. Nah, Ago ini kode negara mana ya? Dengan salah satu kotanya Lubango ini kan banyak banget nih. Kalau kita lihat. Berarti ini observasinya ada 3.562.000 ini ya data. Kebayangkan 3,5 juta nih. Jadi kalau misalkan kita mau cari ya carilah Sumedang aja lah gitu ya. Berarti singkat katanya itu, movement itu kan dari Facebook kan masing-masing punya GPS. Atau gimana Om awal-awalnya itu dapat data seperti ini? Maksudnya gimana Om? Sorry. Kan ini kan data pergerakan ya, pergerakan ya, orang berarti kan, yang disediakan oleh Facebook seperti itu. Nah berarti kan tiap HP itu punya GPS kalau menurut pengertian terkoneksi awam saya. Location itu ya. Kita itu HP yang terinstall Facebook itu pasti teridentifikasi posisinya di mana kan? Iya. Nah, ketika orang tersebut bergerak, otomatis Facebook bisa merekam kita bergerak kemana gitu kan? Apakah memang berada di sekitar rumah atau ke tempat kerja atau ke yang lainnya kan? Iya. Seperti itu. Itu juga kalau Facebook diaktifkan menu lokasinya. Kalau tidak mah ya nggak bakal terekod ya. Iya betul seperti itu. Ya. Ya karena dengan pemanfaatan Facebook katakan di HP gitu ya. Itu semakin memudahkan juga kita terekod gitu ya. Ke tracking gitu namanya. Ya, ke tracking. Kemanapun pergi. Jadi kalau misalkan ternyata diem saja, sebetulnya memang sulit ya untuk memastikan datanya 100% akurat. Karena bisa saja kan gini, HP-nya memang terinstall Facebook, tapi disimpan di rumah. Tapi sebetulnya dia keluyuran keluar ya, tapi tanpa membawa HP misalkan. Walaupun cukup jarang ya. Biasanya kan ketinggalan HP aja sekarang, waduh kayak ketinggalan, lebih dari ketinggalan dompet gitu. Betul seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah makanya secara tidak sadar gitu ya, nah ini baru ke ini ya, baru muncul. Ini Sukabumi ada nih. Teh Cianjur ya? Cianjur. Ini Titi Pak, Cianjur. Hebat. Iya, punten Bu Titi. Iya siap Bu Titi. Jadi kalau Cianjur ya kayaknya dekat lah ya dengan daerah Sukabumi ya gini. Ini Subang, Purwakarta tuh kan ada ya. Majalengka juga. Ini Kuningan nih, pas Kuningan banget. Kuningan aja. Nah ini contohnya gini ya. Jadi maaf nih. Nah jadi ini ada variabel tanggal ya. Kemudian ini negara, kodenya IDN kan Indonesia itu ya. Nah ini Polygon Score ini saya juga kurang ngerti nih, mungkin Kang Iwan atau Kang Hadi Kuningan bisa lebih ngerti tentang hal seperti ini. Nah yang jelas ini ada, kalau saya sih berkepentingan ya, pokoknya ada nama kabupaten kotanya, kemudian juga, nah ini yang tadi ya, ini yang all day being tile visit ini ya. Jadi ini yang membandingkan pergerakan ya, dibandingkan dengan sebelum pandemi baseline-nya. Jadi kalau dia negatif, berarti dia lebih rendah daripada bulan Februari 2020. Nah, sementara ini kebalikannya. Kalau ini positif, berarti lebih banyak orang yang sebenarnya tinggal di rumah ya, stay at home. Gitu aja sih sebetulnya, hanya dua variabel ini ya yang bisa kita gunakan dengan daerahnya.
dan juga tanggalnya ini ya. Ini sampai tanggal benar nggak sampai 20 berapa? 25 tadi ya. 25 Agustus. Nah, ini kan sampai sini nih Kuningan. Betul kan ya? Jadi sampai 25 Agustus 2021 nih kan enak nih Kak Iwan nih. Kita sudah punya data pergerakan penduduk. Sebetulnya memang bukan tidak semua ya, karena tidak semua orang menggunakan Facebook, tapi setidaknya Facebook itu menjadi media sosial yang masih paling banyak digunakan saat ini ya di masyarakat, terutama di Indonesia dan termasuk juga Jawa Barat seperti itu. Jadi setidaknya ini memproksi saja, karena kita tidak punya data mobilitas penduduk yang lain ya, yang adanya Facebook ini ya, ini yang banyak digunakan orang akhirnya. Nah ini kalau kita lihat kan berapa ratus hari gitu ya. Kalau nggak salah ini udah lebih dari 500 hari kan Iwan. Dari sejak 1 Maret, nah ini Bandung Barat nih Bu Lia. Nah ini kan dari saat, bahkan ini, oh enggak ya, ini kok jadi dari 1 Januari 2021 ya. Berarti sekarang udah berubah nih si Facebook rankingnya. Kalau saya masih dapat sebelumnya itu yang tanggal 1 Maret 2020. Berarti per 1 Januari itu di ini ya, di reset ya? Iya, sepertinya ini jadi 1 Januari 2021. Pantesan tadi ngedownloadnya agak cepat, biasanya lama juga tuh. Karena memang udah berkurang banyak ya. Oke, saya perlihatkan yang sudah di dalam Excel ya, biar enak ngelihatnya. Berarti ini posisinya ketika sudah di dalam stata di Excel tinggal diimport aja, Om? Ya, bisa diimport atau di Kopas juga bisa Kak Iwan. Oh, di Kopas. Di blok langsung biasa Ctrl+C, nanti di Excel Ctrl+V. Jadi stata itu hanya untuk membuka saja kan, membuka kira-kira untuk titik-titik dari ininya seperti apa, nanti pengolahan itu di Excel ya? Ya, bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau memang sudah expert juga ya, ini kan bisa diolah juga Kak Iwan, disandingkan dengan misalkan sebaran kasus gitu ya. Nah, sebaran kasus harian kan ada. Nah, itu kita bandingkan apakah setiap ada pergerakan mobilitas penduduk, maka kasus harian akan naik gitu ya. Seberapa besar pengaruh dari kenaikan mobilitas kepada kenaikan kasus, itu bisa diukur dari sini, bisa diregresi lah, time series gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau saya sih tetap menyimpan yang di Excel, tapi di Stata juga disimpan gitu ya. Di sewaktu-waktu untuk melakukan regresi itu bisa tinggal ditambahin aja data kasus harian atau data kualitas udara gitu ya. Jadi bagusnya kan harapannya kemarin ketika saya coba di IKR itu ya untuk bisa punya data kualitas udara harian gitu. Jadi kan ada satuannya itu ya. Nah, tiap hari itu kan berubah. Kita tuh kondisinya seperti apa. Nah, ternyata di masa pandemi itu kan kualitas udara bagus ya. Langit Jakarta aja kan bisa biru banget gitu ya. Yang awalnya keabu-abuan. Nah, ternyata kalau kita bisa hitung gitu ya, berapa sih pengaruh dari menurunnya mobilitas penduduk kepada peningkatan kualitas udara, itu bisa juga. Atau yang lain mungkin dengan menggunakan Waze ya, Waze untuk kepadatan kendaraan itu juga bisa gitu ya dibandingkan dengan ini. Apakah sejalan mobilitas penduduk dengan penurunan penggunaan kendaraan bermotor gitu, atau kemacetan gitu ya. Kan kemacetan juga ada jam-jamnya ya, jam-jam padat berapa aja. Tapi kalau ini harian ya, jadi memang ya dirata-ratakan saja ya. Kemacetan hari ini berapa nih? Ntar saya masih cari yang sudah jadi Excel-nya nih Kak. Silakan mungkin sambil nunggu. Pak, jadi ini tuh nggak bisa langsung diakses langsung dari websitenya, jadi harus dibuka dulu gitu ya, pakai aplikasi gitu ya. Kalau Power BI desktop bisa buka nggak langsung misalnya import gitu dari tadi website apa tadi yang web home data home data itu ya? Iya, nanti di-download dulu dari situ, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Titi masuk dulu ke link yang tadi, download biasa, setelah itu baru, nah cuma membukanya ini, karena saya bisanya pakainya Stata ya,
Jadi pakai Oh, Stata. oke. Oh, oke, oke, Tapi oke. sebetulnya saya udah download yang sebelumnya. Kalau misalkan mau juga bisa saja dibuat, nanti saya bikinin ke Excel, nanti dikirim deh ke yang ada Ya, Jawa Barat lah turun, Pak minimal Nuh. gitu ya. Ya, siap. Nuhun, Pak Nugra. Oh, sami-sami. Tapi penasaran nih yang FB Move ini ya. Om, Ya, sambil proses pengolahan nanti ke Excel, ini ada yang raise hand, Pak Garan oh ya dari boleh. Bapeda Kabupaten Sukabumi. Silakan Pak Garan. Mangga. Siap, terima kasih Pak Iwan. Ternuhun, perkenalkan saya Garan Pak dari Bapeda Kabupaten Sukabumi. Paparannya sungguh menarik, memang dengan infografis yang Bapak tampilkan jadi sangat banyak yang bisa kita tangkap informasinya. Nah, mungkin ini Pak izin untuk terkait penentuan target. Jadi saya tertarik dengan angka-angka yang tadi Bapak sampaikan, ada target dari 2021 sampai 2023. Terlepas dari ketercapaiannya Pak, untuk perhitungannya sendiri kiranya bagaimana, metode apa yang Bapak gunakan? Mungkin boleh sedikit di-sharing ilmunya. Lalu selanjutnya dengan metode tersebut mungkin ada asumsi-asumsi tersendiri yang Bapak gunakan. Melihat kan Kabupaten Sumedang punya kekhasannya sendiri, mungkin itu bisa jadi salah satu, saya menduganya seperti itu. Mungkin itu Pak pertanyaannya, metode dan asumsi yang digunakan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Garan ya. Salam kenal. baru ngelihat nih, baru join hari ini ya. Saya warga baru Pak. Oh iya, saya perencana baru di Sukabumi. Oh, alhamdulillah ya. Ya, bisa disapa Om Hadi. Baik. Tadi yang terkait dengan target ya. Yang mana ya? Kalau boleh lebih spesifik mungkin Pak Garan. Di slide 21 Pak. Oh, yang ini. Oke. Ya ini penentuan proyeksi ya, target. Kalau saya sih menggunakan proyeksinya, dulu pernah diajarin ya, kita waktu diklat di Unpad, itu menggunakan ada pendekatan aritmatik dan geometrik, tapi geometri yang kemudian lebih cenderung mendekati. Nah itu digunakan seperti itu, jadi kita memang perlu data series yang panjang sih harusnya ya Pak Garan, harus ya 30 periode sih idealnya gitu. Nah tapi kendalanya adalah kabupaten kota ini sulit untuk mencapai 30 periode karena berarti harus 30 tahun karena datanya tahunan kalau untuk kabupaten kota ya. Beda dengan provinsi dan nasional. Kalau provinsi nasional kan bisa kuartaran ya, bisa triwulan. Jadi kalau untuk mencapai 30 periode ya bisa 30 triwulan, sekitar berapa? 7 tahunan juga bisa nyampe gitu ya. Jadi kalau punya data 10 tahun itu ya udah sangat leluasa sih untuk level provinsi dan nasional. Nah, tapi untuk kabupaten soalnya itu gitu. Kita untuk bisa mendapatkan data series yang panjang, datanya sendiri yang relatif tidak tersedia gitu. Ya akhirnya memang sebisa-bisa lah gitu Pak Garan gitu ya. Mungkin kemarin juga pernah diajarin sama Pak Eka Komara ya, Kang Iwan, menggunakan Minitab gitu ya, menggunakan forecasting itu banyak cara sebetulnya ya yang bisa ditempuh lah ya. Tapi yang jelas ini juga saya mengkombinasikan Pak Garan nih kalau bocorannya ya. Di samping juga kita menghitung secara katakanlah forecasting ya. Tapi kita juga memasukkan perhitungan yang dari provinsi. Jadi di Provinsi Jawa Barat juga kan memberikan nih angka LPE untuk kabupaten kota di Jawa Barat ya. Nah, setidaknya ini 3,8 itu justru sebetulnya angka dari yang diberikan oleh provinsi gitu. Tapi karena Sumedang mah pimpinannya ya, terutama saya ini ingin selalu lebih tinggi dari itu, ya akhirnya kita juga coba-coba forecast untuk bisa lebih tinggi dari yang diberikan provinsi gitu. Sederhananya gitu Pak Garannya. Mungkin kalau teknis hitung-hitungannya perlu sesi lain sih kayaknya ya, harus lebih khusus lagi. Tapi secara besar itu. Yang kedua apa tadi? Terkait tadi Pak, mungkin
karena kan Kelulusan, ya? COVID ini asumsinya ya, maksudnya ada keunikan sendiri, ada asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi untuk menghitung target ya. Mohon Pak. Iya. Nah, itu memang yang jadi kesulitan ya, karena saya sendiri juga sering kali biasanya nunggu lembaga-lembaga yang lebih kompeten untuk melakukan proyeksi. Nah, dari situ baru kemudian saya coba turunkan di level kabupaten kotanya gitu ya. Contohnya misalkan Semeru ya biasanya yang jadi rujukan, atau mungkin ya termasuk juga kayak Bank Dunia gitu kan, World Bank gitu ya sama Bank Dunia atau World Bank atau apa, ya pokoknya lembaga-lembaga yang termasuk Bappenas juga barangkali gitu ya. Kalau mereka memperkirakan sekian, ya kita bandingkan gitu ya. Kenapa misalkan ketika rendah, karena memang Sumedang kan berbasis masih tumbuh positif di masa pandemi, kan tetap positif gitu ya. Nah, akhirnya Sumedang karena basisnya masih pertanian, harapannya ya semoga kenapa pertumbuhan kita itu tidak ditargetkan terlalu pesimis gitu ya. Tapi walaupun akhirnya ya tetap juga terkontraksi gitu ya. Karena memang terlalu banyak sektor-sektor lain, terutama industri dan perdagangan, juga konstruksi itu yang terkontraksinya cukup dalam gitu ya. Yang tidak disangka itu yang perdagangan gitu. Perdagangan sampai sedalam itu, dan ternyata ya itu yang membuat lebih terpukul ya perekonomian Sumedang. Mungkin contoh-contoh kecilnya seperti hitungan proyeksi ya dikumpulkan dulu lah beberapa analisis dari lembaga yang melakukan proyeksi juga gitu ya, atau asumsi tadi ternyata misalkan sektor pertanian ini masih cukup di daerah kita gitu ya. Nah, kemudian juga pengangguran juga sama mungkin, jadi kita harus kalau kita udah membelah data sih sebetulnya lebih tahu ya, misalkan kalau apakah usia muda ini sebetulnya bisa diberdayakan nggak? Kalau lebih enak lagi, ada nggak program pemberdayaan pemuda untuk menjadi ekonomi produktif lah gitu ya. Nah, kalau ada mungkin bisa juga menjadi asumsi juga. Misalkan diasumsikan kalau ini program ini berjalan, maka akan mengurangi pengangguran sekian persen gitu. Kemiskinan juga kan bisa diprediksi juga ya dengan tadi kalau misalkan kita lihat berapa banyak sih orang-orang yang berada di sekitar garis kemiskinan. Nah, apakah kalau terjadi kenaikan kemiskinan atau pengeluaran masyarakat berkurang sekian, diperkirakan berapa persen nih dampaknya ke orang-orang yang menjadi miskin juga gitu ya. Contoh-contohnya gitu. Nah, Gini rasio sih yang agak sulit ya untuk bisa menentukan target, terus terang itu yang paling fluktuatif ya kalau di Sumedang. Jadi Gini ini kan di kabupaten kota mah relatif ini ya, ya dia mudah banyak berubah gitu ya. Beda dengan di nasional, di provinsi relatif lebih stabil gitu. Oke, mungkin sementara itu. Atau dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Boleh nanya? Oh, silakan Bu Elpi. Ya, Langsung aja Bu. Ya, pertama-tama terima kasih. Alhamdulillah saya bisa ikut di sini. Pak Nugraha hebat. Saya penasaran itu kalau saya sih, waduh, betapa bangganya ya struktural disiapin gitu, paparan yang begitu komplit. Kemudian, terus saya penasaran Pak, itu tadi ada survei ke ini ya, untuk menentukan pendapatannya nurun atau tidak itu ya. Itu inisiatif Pak Nugraha sendiri apa memang maksudnya gini? Saya sama bayangin apa ya? Totalitasnya gitu ketika ada tugas gitu sampai ke atau ada something yang dikerjakan tadi sekaligus ada data itu gitu. Maksud saya apakah ada
sekalian survei atau memang hanya untuk menentukan itu saja yang tadi pendapatan untuk yang hasil survei yang ini? Ya, itu aja. Iya. Makasih. Iya, terima kasih Bu Elvi. Langsung motong Pak Iwan. Lanjut Om, lanjut. Iya. Sebetulnya ini panjang ya, surveinya banyak, tidak hanya ini, ada juga ke penggunaan masker, ke cuci tangannya, kemudian juga ke aktivitas apa yang dilakukan sehari-hari. Jadi ini hanya sebagian kecil dari yang saya ambil saja karena kebetulan terkait dengan penurunan pendapatan masyarakat gitu ya. Jadi kalau dari sisi inisiatif, ya inisiatif bertiga sih Bu yang di Sumedang nih. Ada Pak Hadi, ada Pak Kun gitu ya waktu itu. Kebetulan ceritanya gitu ya, kami habis belajar Kobo Toolbox ya untuk bisa membuat survei online gitu. Nah, penasaran bagaimana caranya ilmu yang sudah didapat ini kan bisa diaplikasikan ya. Sehingga waktu itu ya sudah kita bikin aja, dan memang diawali permintaannya dari pimpinan ya Bu, dari kepala Bapeda sendiri ingin melihat bahkan dari Pak Bupatinya sendiri ya ingin tahu seperti apa sih sebetulnya masyarakat Sumedang udah ada perubahan produktif atau belum gitu ya ketika masa AKB diberlakukan. Akhirnya ya kita buatlah dengan berbagai kuesioner-kuesioner yang mungkin agak-agak pernah dilakukan oleh BPS ya. BPS juga pernah melakukan survei itu, tapi kita modifikasi gitu Bu. Modifikasi dari pertanyaannya masih ada nggak ya slide yang utuhnya, nanti saya coba perlihatkan ya. Nah, tapi intinya begitu Bu. Jadi dari ilmu yang sudah coba kita dapat, kita ingin implementasikan, ternyata kalau dibiarkan kan lupa ya Bu. Jadi bagaimana sih cara membuat kuesioner online tadi? Nah, itu hanya kita lakukan dan kebetulan momentumnya pas gitu ya, ketika ada permintaan itu. Jadi hasil teamwork sih kalau yang itu. Baik, terima kasih Om Nuk. Ada pertanyaan susulan Bu Elvi? Cukup Om, alhamdulillah kebayang gitu, hebat Selamat, timnya bagus. Ya, terima kasih Bu Elvi. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, ada waktu sekitar 7 menit sampai pukul 3 kita sepakati. Apabila ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya, silakan. Oh, yang contoh evaluasi data Sakernas gimana Pak Iwan? Oh iya, yang evaluasi data Sakernas, Om Nuk, mohon dijawab pertanyaan tadi itu. Ini yang mana? Oh, ini yang tadi yang Bu Elvi ini ya. Jadi contohnya gini Bu, tapi kayaknya bukan yang ini. Sama aja. Ya ini contohnya, jadi kita lakukan sampai cukup detail lah ya dulu ya. Persepsi AKB seperti apa, setelah pelakukan AKB bagaimana ya perubahannya. Sampai paling banyak pakai masker, penerapan protokol di tempat kerja gitu Bu. Work from home juga dianalisis ya. Ya ginilah gambaran umumnya ya untuk yang tadi. Nah, baik, sekarang kita ke yang Sakernas ya begitu. Nah, kalau Sakernas memang agak rumit nanti ya kalau harus secara teknis banget, tapi gambaran dari kuesionernya dulu aja ya. Nah, ini gambaran kuesioner Sakernas 2020 seperti ini. Isinya nanti coding-coding semua ya, pasti akan membingungkan kalau yang nggak biasa gitu. Nggak tahu. Tapi di sini sudah ada jenis kelamin, by gender ya, ada hubungan kepala rumah tangganya, apakah dia sebagai KRT, sebagai pasangannya, sebagai anak dan sebagainya, umurnya juga, karakteristik individu lainnya. Kemudian juga di sini status pernikahan juga ada, apakah statusnya sekolah atau enggak ya. Nah, ini ada pendidikan tertinggi yang tamatkan, makanya tadi kenapa bisa kita bedah ya si pengangguran itu pendidikannya apa gitu ya, ternyata paling banyak didominasi SMK gitu. Nah, kemudian ya banyak nih macam-macam. Nah, yang mulai menarik itu ini kan itemnya banyak ya. Nah, contohnya ini, maka alasan utama Anda sementara tidak bekerja selama pandemi, selama seminggu yang lalu, kan ada yang cuti, ada yang sakit, ada ini. Nah, ada juga alasan yang terkait COVID ini, ada yang takut terinfeksi COVID. Ada yang juga karena social distancing atau pembatasan PSBB ya. Nah, kan ditanyakan lagi di sini, apakah alasan tersebut terkait dengan COVID-19 ya atau tidak? Nah, maka
kenapa kemudian tadi bisa dibedakan mana yang kemudian berhenti kerja karena COVID gitu ya, mana yang berhenti kerja bukan karena COVID gitu. Jadi yang karena COVID itu kalau dia memilih di sini 1, sementara dia milihnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini perlu dikonfirmasi lagi apakah dia dikait dengan COVID atau tidak gitu ya. Nah, sementara kalau yang alasan 7 dan 8 itu sudah pasti. Makanya dia lanjut ke pertanyaan nomor 10. Jadi tidak ada pertanyaan 10D ya. Langsung ke bawah. Jadi ini dilewat nih. Jadi kalau dia jawab 7 dan 8, pertanyaan ini tidak ada karena memang ini sudah pasti 7 dan 8 itu terkait COVID gitu. Jadi yang untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 9 ya, ini mau tadi kelewat. Nah, itu nanti diperjelas lagi apakah dia terkait COVID atau tidak. Itu contoh ininya ya, kerangka berpikirnya untuk bisa mengetahui seberapa banyak orang yang, kalau kita mau spesifikkan lagi kan, mungkin yang cuti karena gara COVID berapa gitu bisa aja, yang sakit atau yang misalkan mogok kerja misalkan ya, gara-gara COVID itu berapa, itu bisa, sangat bisa ya, tinggal dispesifikkan lagi. Ini ke bawahnya juga sama terus, nanti ada lagi di sini terkait COVID atau enggak. Nah ini alasan perubahan jam kerja Anda apakah sama kan seperti ini. Nah kalau yang ini terkait COVID 6 dan 7, nah, jadi dia lanjut ya, loncat pertanyaan ini nggak ada karena sudah pasti. Tapi kalau yang dia karena pengurangan pekerja tempat kerja, karena berkurangnya bahan baku misalkan, nah ini terkait COVID atau enggak, dilihat ke sini. Ya harus ini senang bongkar-bongkar raw data sih ini di sini ya. Jadi ini gambaran kuesionernya saja Bu Titi ya. Mudah-mudahan nanti kalau Bu Titi sih yakin ya, tadi juga Bu Titi pernah share ini yang analisis ekonominya, wah lebih keren lagi itu. Sudah tambah banyak banyak analisis yang sifatnya spasial kan gitu ya. Ini juga sama kan seperti ini. Oh oke. Jadi waktu itu teh dapat data kan dari Sakernas, ternyata itu semuanya coding gitu ya. Udah gitu bingung codingnya apa ini maksudnya. Ternyata harus buka raw questionnaire-nya gitu ya. Iya, harus disandingkan dengan kuesioner gitu. Oke. Jadi nanti ada pertanyaan 21B itu jawabannya apa, kan pasti berupa coding ya. Di kolom 21B ini apakah 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu. Kalau 1 berarti sakit, kalau 2 berarti merawat anggota keluarga gitu ya. Oke, ngerti, paham. Makasih ya Pak Nugraha. Ya, sami-sami teman-teman. Baik Teh Titi, terima kasih atas pertanyaan mungkin terakhir ya. Karena memang kita sekarang udah menunjukkan mau jam 3 sore. Nggak kerasa obrolan santai kita itu udah hampir mau 2 jam. Baik Bapak Ibu perencana semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Om Nuk dan kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan PSC kali ini. Mungkin lain waktu kita akan meminta Om Nuk untuk sedikit memaparkan terkait bagaimana pengolahan data Sakernas dengan Stata dan lain sebagainya. Karena kalau kita juga masih penasaran data-data Stata itu kira-kira dengan bersumber dari data Sakernas bisa ekspor apa aja gitu kan. Iya. Karena kami kira udah bisa banyak ekspor dilihat dari grafik dan tabel yang tadi disampaikan Om Nuk. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan siang ini terdapat kekurangan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam PSC lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada host. Terima kasih Pak Nugraha, selaku pemateri, dan Pak Iwan, selaku moderator. Bapak Ibu semua, perencana serta peserta yang hadir pada siang hari ini. Demikian acara PSC edisi ke-14. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan kapasitas kita sebagai perencana, kemudian juga bermanfaat bagi lembaga kita, di mana masukan-masukan data, analisis, dan sebagainya tentu sangat bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Amin. Oh iya, foto dulu ya sebentar ya. Foto dulu. Lupa.
dulu